Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang perjalanan ruh setelah kematian umumnya lebih sering dibahas daripada perjalanan ruh menuju rahim. Konsep perjalanan ruh setelah kematian dalam Islam seringkali terkait dengan akhirat, yaitu fase setelah kehidupan di dunia ini, di mana ruh manusia akan dihisab, dihitung amalannya, dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dunia. Konsep perjalanan ruh menuju rahim juga ada dalam Islam. Ada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh setiap manusia jauh sebelum mereka lahir ke dunia ini. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa ruh ditiupkan ke dalam janin di rahim pada suatu tahap perkembangan tertentu. Makanya dalam tradisi tertentu ada prosesi ngupati atau syukuran 4 bulan kehamilan. Konon lantaran di umuran Allah tiupkan ruh ke dalam janin. Meskipun pembahasannya tidak seumum pembahasan tentang perjalanan ruh setelah kematian, konsep ini tetap menjadi bagian penting dalam pemahaman tentang penciptaan manusia dan siklus kehidupan menurut ajaran Islam. Inilah perjalanan ruh. Ruh adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan manusia tergantung ada tidaknya ruh dalam tubuhnya. Bisa saja manusia tidak punya kaki atau tangan tapi masih dapat hidup. Mungkin saja seseorang memiliki jantung dan paru-paru yang tidak berfungsi, tapi masih mendapat kehidupan. Itulah anugerah Allah yang diberikan kepada makhluknya berupa ruh. Sebelum ditiupkan ke dalam rahim, ruh seluruh manusia sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar alam dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Sirul Asrar mengungkapkan bahwa ruh yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad, yakni ruh dan Nur Muhammad, penatakdir dan akal. Tapi kesemuanya dalam satu lingkup, yaitu Al-Hakikatul Muhammadiyah, Zat Muhammad paling hak. Dinamakan Nur Muhammad karena suci dari kegelapan. Setelah itu Allah menciptakan ruh semua makhluk di alam lahut, sebuah tempat termulia paling hak di sisinya asani takwim al-hakiki. Setelah 4000 tahun, Allah menciptakan aris dari Nur Ain Muhammad pokok cahaya Muhammad. Lalu Allah menggiring semua ruh dari alam lahut menuju tempat yang lebih rendah, yakni alam Jabarut. Dan ruh-ruh itu diberikan Nur Jabarut oleh Allah. Pada posisi ini ruh para makhluk disebut ruh al-sultani. Usai dari alam Jabarut, para ruh diturunkan lagi ke alam malakut dan dihiasi oleh Allah dengan nur al-malakut, sehingga ruh tersebut dinamakan ruh al-rawani. Setelah dari alam malakut, para ruh akan digiring menuju alam jisim, dan dengan itu nama ruh disebut ruh al-jismani. Dari alam inilah ruh-ruh manusia ditiupkan oleh Allah ke dalam rahim pada usia kandungan 4 bulan. Ketika ruh sudah berada dalam jasad, tiba-tiba mereka lupa tempat mereka berasal, yakni alam Jabarut. Ruh akan diingatkan kemana harus kembali. Untuk mengingatkan tempat asal para ruh tersebut, maka diutuslah para nabi dan rasul di setiap zamannya, dengan tujuan utama agar ruh-ruh itu ingat di mana seharusnya mereka kembali dan berasal. Saat para ruh itu mampu menuju tempat mereka berasal, maka mereka akan kembali bertemu Jamalullah, sifat indah Allah. Pusat hati fuad mereka kembali terbuka, dan hal itu tidak dapat dilalui dengan ilmu-ilmu zahir, melainkan dengan ilmu-ilmu batin. Melalui orang-orang ahli basirah pandangan hati dengan cara talqin kepada wali mursyid yang menuduhkan jalan kepada alam lahut. Usaha-usaha untuk mengembalikan ruh dari alam jasad menuju alam lahut merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Begitu ungkap Abdul Qadir Al-Jailani, usaha tersebut dapat dilakukan dengan berupaya menuju kemakrifatan. Kemakrifatan yakni terbukanya hijab nafsu, sehingga mampu melihat kans al-mahfi, sesuatu berharga yang lembut, melalui lubuk hati yang paling dalam. Begitulah perjalanan ruh mulai dari tempat paling dekat dengan alam, yakni lahut, hingga menuju ke tempat yang paling jauh dari alam, yakni alam jisim. Dan para ruh tersebut dalam hal ini manusia punya kewajiban untuk kembali mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu-ilmu batin atau tasawuf. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.